Halo Sobat Corong Indonesia, kudeta junta Myanmar masih terus berlanjut sob. Bahkan pasukan ini tak segan-segan melakukan kekerasan mematikan terhadap rakyatnya sendiri. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun menjadi korban termuda junta militer Myanmar. Sobat sekalian, buntut kudeta besar yang dijalankan Tatmadaw baru-baru ini ternyata menyeret nama Indonesia, dan telah dihubung-hubungkan dengan negara kita ini. Haduh, Indonesia lagi. Baru saja kemarin Indonesia dituduh sebagai pendukung pemilihan ulang yang memihak militer Myanmar, kini Indonesia terseret lagi dalam masalah Myanmar. Lalu sebenarnya apa sih hubungannya dengan Indonesia? Nah, dari banyak sumber yang sudah saya rangkum, terkuaklah bahwa ternyata para petinggi Myanmar terinspirasi oleh kudeta Suharto saat penggulingan musuh politik yang kuat di tahun 1960-an. Perlu digarisbawahi ya bos, opini ini berasal dari Nehgin Paukipen. Beliau adalah seorang pakar politik yang mendalami bidang perbandingan politik dan hubungan internasional. Bukan dari Mimin sendiri yang bilang ya bos. Karena tentu anggapan seperti ini membuat citra Indonesia menjadi contoh yang buruk ya kan? Jadi sobat sekalian, sebelum Myanmar beralih ke pemerintahan semi-sipil pada tahun 2011, kepemimpinan militer mempelajari dengan cermat model transisi demokrasi di Indonesia. Karena memang, Indonesia sendiri juga pernah memiliki pengalaman sejarah yang sangat mirip dengan Myanmar. Ditempa dalam wadah perjuangan kemerdekaan, militer kedua negara telah memainkan peran yang menentukan dalam pembentukan negara bangsa mereka. Mereka memperluas peran mereka menjadi administrasi negara, kehidupan sipil dan konglomerat bisnis yang memberikan kemiripan stabilitas nasional. Nah bos, bagaimanapun, kemunculan Indonesia sebagai negara demokrasi modern, dengan masyarakat sipil yang berkembang dan angkatan bersenjata yang dihormati tentu mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari publik, bahkan dari presidennya sendiri. Inilah yang menjadikannya model yang patut ditiru oleh Tatmadaw. Akan tetapi, nampaknya Myanmar meninggalkan pelajaran dari bab kedua sejarah Indonesia nih, dan menyerap pelajaran yang salah bos dari proses transisi demokrasi di Indonesia itu. Mungkin memang benar, Myanmar terinspirasi dengan bara api dari rezim Orde Baru di Indonesia, namun mereka gagal dalam menyerap pelajaran dari pergantian demokrasi itu sendiri. Di mana pada saat itu, pada April tahun 1998, Suharto menolak tawaran kelompok garis keras militer untuk mengumumkan keadaan darurat, dan memilih mengalihkan kekuasaan di bawah kerangka konstitusional rezim Orde Baru kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sehingga Indonesia mengalami reformasi besar-besaran, yang bertujuan untuk memperluas kewenangan politisi sipil, dan mempertahankan militer tetap dalam fungsi pertahanan saat Indonesia mengalami demokratisasi. Nah, dalam upaya Myanmar untuk meniru model transisi demokrasi Indonesia seperti ini, militer Myanmar pun telah menunjukkan niatnya juga, untuk mentransfer kekuasaan. Akan tetapi secara konsisten berhenti melakukannya. Militer juga kemudian membuat undang-undang pemilu, yang melarang siapapun yang dihukum untuk bergabung dalam partai politik yang mengharuskan Liga Nasional untuk Demokrasi mengusir pemimpinnya Aung San Suu Kyi, untuk berpartisipasi yang memaksa partai tersebut dan sekutunya memboikot pemilu 2010 di Myanmar. Jadi sob, singkatnya jika di Indonesia transisi demokrasinya berjalan dengan mulus, dengan menyerahkan kekuasaan militernya ke sipil, namun ternyata di Myanmar, Tatmadaw belum siap menyerahkan kekuasaannya ke Aung San Suu Kyi. Dan bagaimana menurut kalian? Beri tanggapan kalian dengan berkomentar di bawah. Semoga saja Tatmadaw bisa cepat sadar ya bos. Sekian video singkat kali ini. Wassalam.